Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-85, yaitu bab hifzus sirri, bab tentang menjaga rahasia. Imam Nawawi menyebutkan firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat yang ke-34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janji, karena sungguhnya janji tersebut akan ditanya nanti di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentunya seorang ketika dia berbicara dengan kita atau menyebutkan sesuatu hal yang sifatnya khusus bagi dia atau privasi atau rahasia, dan dia misalnya berpesan untuk tidak membicarakan atau menyebutkan hal tersebut kepada orang lain, maka itu menjadi sebuah amanah bagi kita untuk kita jaga, untuk tidak diceritakan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan menjaga rahasia. Tentunya ketika seorang menyampaikan suatu hal kepada kita atau menyampaikan rahasianya, berarti secara tidak langsung orang itu percaya kepada kita. Maka hendaknya dijaga kepercayaan orang tersebut. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk menepati janji. Ketika kita berjanji kepada teman tersebut untuk menjaga rahasianya, maka dijaga, karena itu semua akan menjadi tanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah SWT. Di sini hadis yang ke-685, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara orang yang buruk kedudukannya di sisi Allah SWT nanti di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang dia melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian dia menyebarkan rahasia atau aib dari istrinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seorang laki-laki, seorang suami atau istri, mereka berhubungan, dan tentunya hubungan suami istri, laki dengan perempuan, tentunya tidak sama dengan yang lainnya, di mana suami mengetahui kekurangan istrinya, begitu juga sebaliknya, istri mengetahui kekurangan suami. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi anda dan anda adalah pakaian bagi mereka. Salah satu fungsi dari pakaian adalah menutup aurat atau menutup sesuatu yang tidak ingin dilihat. Maka hendaknya suami menutup aib istrinya, begitu juga istri menutup aib suaminya.
Maka sungguh sangat jelek dan sangat buruk apabila seorang suami menceritakan keburukan istrinya atau sebaliknya. Makanya Nabi mengatakan di antara orang yang buruk kedudukannya nanti di sisi Allah SWT adalah orang yang dia berhubungan dengan istrinya kemudian dia ceritakan keburukan istrinya, aib istrinya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, seorang yang dia menceritakan secara khusus lagi adalah dia menceritakan hubungan suami istri. Maka ini tentunya lebih khusus, adalah sebuah perilaku yang sangat buruk. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain dari Asma binti Yazid bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu disebutkan bahwasanya beberapa sahabat laki-laki dan perempuan duduk, sedangkan Rasulullah SAW ketika itu ada di sisi mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atun tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha fa'aramma al-qawmu faqalat i wallahi ya Rasulullah innahunna la yaf'alanna wa innahum la yaf'aluna qala fala taf'alu fa innama dhalika mithla syaitan laqiya syaitana fi tariqin fa ghasyiha wan nasu yanzurun. Kata Nabi bahwasanya bisa jadi katanya, atau boleh jadi seorang laki-laki dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia ceritakan, begitu juga seorang istri berhubungan dengan suaminya, dia ceritakan apa yang dia lakukan. Maka terdiamlah beberapa sahabat ketika itu. Kemudian aku mengatakan, kata Asma binti Yazid, i wallah, yaitu ya demi Allah, wahai Rasul, sungguh mereka telah melakukannya. Maka kata Nabi, jangan anda lakukan, sungguhnya permisalan mereka yang melakukan hal tersebut adalah seperti syaitan laki-laki yang menjumpai syaitan perempuan, kemudian mereka berhubungan di jalan, kemudian manusia melihat. Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana seorang secara khusus dilarang oleh Nabi SAW menyebutkan hubungan suami istri secara khusus, dan secara umum tentunya dilarang menyebutkan aib, menyebutkan aib istri ataupun sebaliknya aib suami. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-686, An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Umar radhiyallahu taala anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah qala laqitu Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu fa aradtu alaihi Hafsah faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar qala sa'anzuru fi amri falabithtu layali thumma laqiyani faqala qad badali alla atazawwaja bi yawmi hadha falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar fasamata Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu falam yarji ilayya syai'an fakuntu alaihi awjada minni ala Uthman falabithtu layali thumma khatabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyyahu falakiyani Abu Bakrin faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji ilayka syai'an faqultu na'am qala fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilayka fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakaraha falam akun li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu ketika putrinya Hafsah menjadi janda,
yaitu Hafsah putri Umar yang menjadi janda, di mana suaminya ketika itu meninggal. Maka kemudian Umar menemui Utsman bin Affan. Maka kemudian beliau mengatakan, aku pun menawarkan Hafsah kepada Utsman untuk dinikahi. Aku mengatakan kepadanya, kalau engkau mau aku nikahkan Hafsah denganmu, ya, Hafsah binti Umar denganmu. Maka Utsman mengatakan, saya akan melihat atau memikirkan hal ini. Kemudian berlalu beberapa malam, kemudian dia menemuiku, kata Umar, yaitu Utsman. Kemudian Utsman mengatakan, nampaknya saya tidak mau menikah ya hari-hari ini atau dalam masa ini. Kemudian aku menemui Abu Bakar. Aku katakan, kalau engkau suka, maka aku akan nikahkan Hafsah binti Umar kepada engkau. Kemudian Abu Bakar diam. Maka Abu Bakar diam dan tidak berkata sesuatu kepadaku. Dan aku mendapatkan sesuatu yang tidak enak atau sedikit kecewa dengan Abu Bakar, yang lebih kecewa daripada Utsman. Kemudian berlalulah beberapa malam. Kemudian akhirnya Nabi SAW meminang Hafsah. Maka aku pun menikahkan Hafsah dengan Nabi SAW. Maka kemudian Abu Bakar menemuiku, kata Umar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, mungkin kamu ya merasa kecewa denganku ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak menjawab. Maka Umar mengatakan, iya. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, tidaklah ada yang menghalangiku untuk menjawab apa yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali aku mendengar bahwasanya Nabi SAW atau aku mengetahui bahwasanya Nabi SAW menyebutkan Hafsah, dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasul. Kalau seandainya Nabi meninggalkannya atau tidak menikahinya, maka aku akan menerimanya atau menikahinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kisah di zaman Rasulullah SAW, yaitu di mana Umar putrinya Hafsah menjadi janda karena suaminya meninggal. Maka kemudian Umar menawarkan putrinya kepada Utsman, ya, kepada Abu Bakar. Di sini faedah dari hadis ini bisa kita lihat bagaimana seorang wali, ya, bapak, ya, atau wali perempuan, hendaknya dia memikirkan atau memperhatikan putrinya, apakah memang sudah layak untuk menikah atau tidak, atau kalau dia janda maka disegerakan untuk dicarikan suami. Kemudian faedah dari hadis ini juga disebutkan bahwasanya dianjurkan bagi seorang bapak yang dia memiliki putri, maka dia boleh dia menawarkan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Di mana di sini Umar menawarkan putrinya kepada Utsman, ya, kepada Abu Bakar. Maka di sini dibolehkan bagi seorang yang dia memiliki putri atau saudari, kemudian dia tawarkan kepada orang yang menurut dia baik, ya, agama dan akhlaknya. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya hubungan antara Abu Bakar dengan Umar itu lebih dekat daripada yang lain. Itu ketika Umar mengatakan, aku menawarkan kepada Utsman, maka Utsman mengatakan, aku tidak mau menikah hari ini atau hari-hari ini. Kemudian ketika Abu Bakar menjawab juga atau diam, tidak memberikan jawaban, maka justru Umar lebih merasa kecewa dibandingkan kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena tentunya Abu Bakar lebih dekat kepada kepada Umar. Ini kita lihat bagaimana hubungan Abu Bakar dengan Umar itu sangat dekat. Jadi ketika
beliau tidak memberikan jawaban, maka beliau lebih kecewa ya dibandingkan Utsman yang menyebutkan alasannya atau memberikan jawabannya. Kemudian juga faedah dari hadis ini bagaimana yang berhubungan dengan bab ini, yaitu seorang yang dia menjaga rahasia ya temannya. Di sini Abu Bakar mengetahui bahasanya Rasulullah SAW menyebut Hafsah. Maksudnya apa? Menyebut Hafsah di sini ada niat dari Nabi SAW untuk menikahi Hafsah, tapi masih dirahasiakan. Maka Abu Bakar di sini merahasiakan, ya, tidak menyebutkan atau tidak menyebarkan rahasia Rasulullah SAW sampai Nabi sendiri yang kemudian meminang Hafsah. Maka ini dianjurkan kita untuk menjaga sir ataupun rahasia, ya, rahasia teman, ya, untuk tidak disampaikan ya kepada orang karena mungkin ada pertimbangan lain dan sebagainya. Maka di sini Abu Bakar yang menjaga amanah tersebut, ya, untuk tidak menyebarkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bisa kita lihat di sini ya bagaimana di zaman Nabi SAW pernikahan itu bukan suatu hal yang sulit, ya, suatu hal yang susah. Ya, ketika Hafsah menjadi janda, kemudian ditawarkan kepada orang, tentunya ditawarkan kepada orang yang paling baik, ya, orang yang baik agamanya dan baik akhlaknya, dan itu bukan aib. Kita bisa lihat Abu Bakar ditawarkan kepada Abu Bakar, tentunya Abu Bakar lebih tua daripada Umar sendiri, ya. Abu Bakar lebih tua daripada Umar, tapi ditawarkan, ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana yang dilihat adalah bukan umur tua muda, tapi yang dilihat adalah agamanya, akhlaknya. Di sini kita lihat bagaimana prioritas para sahabat dalam menikahkan anaknya, salah satunya adalah yang dilihat adalah agama, yang dilihat adalah akhlaknya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-687, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kunna azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam indahu fa aqbalat Fatimah radhiyallahu taala anha tamshi ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falamma ra'aha rahaba biha wa qala marhaban ya ibnati ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سراها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سرها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرائر أو بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها Ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu azamtu alayki bima li alayki minal haqq lima hadithtini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat amma al-an fa na'am amma hina sarani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kanat yu'ariduhu al-Qur'an fi kulli sanatin marratan aw marratain wa annahu a'radahu al-an marratain wa inni la ara al-ajala illa qad iqtaraba fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki fa bakaitu bukai alladhi ra'aiti falamma ra'a jaz'i sarrani athaniyah faqala ya Fatimah amma tardain an takuni sayyidata nisa'il mu'minin aw sayyidata nisa'i hadhihi al-ummah fadhahiktu dhahki alladhi ra'aiti muttafaqun alaih. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, suatu hari kata Aisyah, kami para istri Nabi duduk berkumpul di rumah Nabi. Ini istri-istri Nabi 9 orang kumpul di rumah Nabi SAW ketika itu suatu hari ya. Kemudian datang Fatimah
berjalan. Kata Aisyah, tidak ada bedanya jalan Fatimah dengan jalannya Nabi. Cara jalannya Fatimah dengan cara jalannya Nabi SAW sedikit pun, kata Aisyah, menunjukkan bahwasanya Fatimah ya benar-benar mirip atau mengikuti Rasulullah SAW sampai pun dalam cara jalannya. Ketika Rasulullah SAW melihat Fatimah, maka Nabi SAW menyambutnya dengan mengatakan, marhaban bibnati, selamat datang ke putriku. Kemudian Nabi SAW mendudukkan putrinya yaitu Fatimah di kanannya atau di kirinya. Kemudian Nabi SAW berbisik kepada Fatimah. Kemudian Fatimah kemudian menangis dengan kencang. Kemudian ketika Nabi melihat tangisan Fatimah, maka kemudian Nabi berbisik untuk kedua kalinya. Kemudian Fatimah tertawa. Maka aku berkata kepadanya, yaitu aku Aisyah berkata kepada Fatimah, sesungguhnya engkau telah dikhususkan oleh Rasulullah SAW dengan rahasianya di antara para istri-istrinya. Kemudian engkau menangis. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi. Aku pun bertanya kepada Fatimah, bertanya kepadanya, kata Aisyah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadamu? Maka Fatimah mengatakan, aku tidak akan menyebarkan atau membuka rahasia Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW telah wafat, kata Aisyah, aku pun berkata kepada Fatimah, aku sudah bertekad agar engkau menceritakan kepadaku apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadamu. Maka Fatimah mengatakan, adapun sekarang maka iya atau boleh. Adapun yang pertama, yaitu bisikan yang pertama, maka Nabi SAW memberitahukan kepadaku bahwasanya Jibril biasanya datang setiap tahun itu untuk memurajaah Al-Quran atau mudarasah Al-Quran sekali atau dua kali dalam setahun, sekali biasanya. Adapun sekarang, maka Nabi didatangi oleh Jibril dua kali. Maka Nabi mengatakan, sungguhnya aku tidak mengetahui atau tidak melihat ini kecuali ajalku sudah dekat. Maka bertakwalah kepada Allah SWT, wahai Fatimah, dan bersabarlah. Sungguhnya aku adalah orang-orang sebaik-baik pendahulu bagi kamu. Maka aku pun menangis sebagaimana yang kamu lihat ketika itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat tangisanku, maka beliau kemudian berbisik untuk kedua kalinya. Kemudian beliau mengatakan, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridho atau suka menjadi pemimpin wanita-wanita beriman atau pemimpin dari wanita dari umat ini? Maka aku pun tertawa sebagaimana yang engkau lihat ketika itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bisa kita lihat di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana keluarga Nabi SAW. Nabi SAW beliau kadang dan sering disebutkan mengumpulkan istrinya, 9 istrinya dikumpulkan. Biasanya disebutkan dalam hadis itu tiap sore Nabi kumpulkan, bercerita mungkin berkumpul dan sebagainya. 9 istrinya, tidak cekcok kita satu cekcok. 9 istrinya Nabi aman, Kemudian ini rumah tangga Nabi SAW biasa, berkumpul di rumah Nabi. Dengan kita bisa lihat bagaimana keterbatasan rumah Nabi. Dan kemudian datang Fatimah. Fatimah datang. Di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW sangat memperhatikan putrinya dan sangat menghargai putrinya. Di mana Fatimah datang, kemudian Nabi mendudukkan di sebelahnya.
di kanannya atau di kirinya. Bagaimana Nabi SAW sangat memperhatikan ya putrinya, menyambut putrinya. Ini bagaimana kita lihat ya seorang bapak menyambut putrinya ya Fatimah. Ini di tengah-tengah istrinya. Kemudian ya faedah dari hadis ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW mengkhususkan ya, bisikannya kepada Fatimah. Ini menunjukkan keutamaan Fatimah di antara seluruh istri-istri Nabi, dan juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW boleh seseorang ya, berbisik dengan dua orang kalau seandainya di majelis itu banyak orang. Tapi kalau bertiga nggak boleh. Misalnya kita bertiga dengan teman, kemudian kita berdua berbisik, kawan tinggal satu, maka ini tidak dibolehkan. Minimal ya berdua, ya, teman itu ada berdua. Nah di sini 9 istri Nabi, kemudian Nabi berbisik dengan Fatimah, ini dibolehkan. Tapi kalau kita bertiga dalam satu majelis, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan membuat curiga teman kita yang ketiga. Oh mungkin dia membicarakan aku. Ya, atau membuat dia menjadi suudzon ya kepada kita, ataupun juga menjadi sedih mungkin ya. Maka menjaga perasaan teman tentunya itu suatu hal yang dianjurkan. Maka di sini faedah dari hadis ini juga bagaimana Fatimah ya, tidak menyebutkan rahasia apa yang dibisikkan oleh Nabi. Tentunya Nabi berbisik tujuannya agar tidak didengar oleh orang lain. Maka Fatimah tentunya beliau memahami maksud Nabi SAW ya. Nabi berbisik kepada Fatimah berarti supaya orang lain nggak tahu. Kemudian Fatimah nanti ceritakan kenapa? Karena sudah tidak perlu dirahasiakan lagi ya. Karena rahasia pertama atau bisikan pertama adalah tentang ajal Nabi SAW. Nah di sini bisa kita lihat juga bagaimana faedah dari hadis ini juga ya, seorang bisa jadi ya, dia mengetahui mungkin tanda-tanda dia meninggal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Nabi biasanya didatangi oleh Jibril satu kali setiap tahunnya untuk mengulang ya, yang didatangi untuk mengulang ya. Kalau untuk menyampaikan wahyu terus, tapi untuk mengulang Al-Quran itu sekali setiap tahun, setiap Ramadan. Nah dalam tahun ini kata Nabi 2 kali. Ini ada tanda-tanda kata Nabi SAW ya. Kemudian juga faedah dari hadis ini juga bahwasanya di sini Aisyah yang menceritakan kepada kita bagaimana di sini keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau yang mengingat ya, peristiwa tersebut, dan beliau yang punya semangat ya, bertanya kepada Fatimah, apa sih yang diceritakan oleh Nabi, apa yang dirasakan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah benar-benar ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi ya, ini semangat Aisyah dalam belajar ya, dalam ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena tidak mungkin yang disampaikan oleh Nabi kecuali di dalamnya ada kebaikan. Kemudian juga ini keutamaan Fatimah, di mana Nabi mengatakan dengan jelas bahwasanya Fatimah adalah pemimpin wanita mukmin di akhirat nanti ya. Maka sayyidah nisa, pemimpin para wanita di surga adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis terakhir dari bab ini adalah hadis yang ke-688, yaitu dari Thabit an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ata aliyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'a ghilman fasallama alaina. Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alaina faba'athani fi hajatin fa abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasaka faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin qalat ma hajatuhu qultu innaha sirrun qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan qala Anas wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit, rawahu Muslim. Dari Thabit ya, Thabit seorang tabi'in, boleh menceritakan dari Anas bin Malik
Beliau mengatakan, ya, Anas bercerita bahwasanya Rasulullah SAW datang kepadaku, sedangkan aku sedang bermain ya bersama anak-anak. Ya, tentunya ini Anas bin Malik ketika Nabi SAW datang ke Madinah, itu umurnya baru sekitar ya 10 tahun atau sekitar itu. Ya. Maka beliau dipesankan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk berkhidmah kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah datang kepada Anas. Anas menceritakan, aku sedang lagi main bersama teman-teman. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kami. Kemudian Nabi mengutusku untuk satu keperluan, sehingga akhirnya aku pun terlambat pulang kepada ibuku. Kemudian ketika aku datang, ibuku bertanya, apa yang membuat kamu terlambat? Maka aku mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah mengutusku untuk sebuah urusan. Maka ibuku bertanya, ya dia bertanya yaitu, apa kebutuhannya, kebutuhan Rasul? Aku mengatakan itu adalah rahasia. Maka ibunya Anas mengatakan, jangan kamu beritahukan atau jangan kamu beritakan kepada seorang pun rahasia Rasul. Anas mengatakan, demi Allah demi Allah, kalau seandainya aku menceritakan kepada seseorang tentang rahasia tersebut, maka aku ceritakan kepadamu wahai Thabit, kata Anas kepada Thabit yang meriwayatkan hadis ini. Faedah dari hadis ini, pertama, keutamaan Anas bin Malik ya. Keutamaan Anas bin Malik, beliau masih kecil berkhidmah kepada Nabi SAW yang dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim, dan Nabi SAW sering mengutus Anas atau menyuruh Anas ya untuk keperluan beliau, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW percaya kepada Anas. Dan ini keutamaan Anas bin Malik ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, faedah dari hadis ini, tawaduknya Rasulullah SAW, di mana beliau ya, mengucapkan salam kepada anak-anak yang masih main ketika itu bermain, kemudian beliau ucapkan salam ya. Kemudian faedah dari hadis ini juga bagusnya pendidikan Ummu Sulaim terhadap anaknya Anas. Kita lihat di sini dalam kisah ini bahwasanya Ummu Sulaim bertanya kepada Anas, kenapa kamu terlambat? Oh, saya ada membantu Rasul, ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Kata Anas, rahasia. Apa kata Ummu Sulaim? Ummu Sulaim tidak ngotot atau kekeh untuk beritahukan ke ibu sajalah gitu kan. Yang lain tidak usah dikasih tahu. Nah, mungkin kalau gitu zaman sekarang ibu bayi sendiri kasih tahu. Yang lain tidak usah dikasih. Bapak tidak usah kasih tahu. Ibu bayi. Misalnya seperti itu. Tapi coba kita lihat di sini, Ummu Sulaim enggak gitu. Apa kata Ummu Sulaim? Jangan beritahu siapapun. Kepada saya pun enggak, kepada saya pun enggak, kata Ummu Sulaim. Di sini bisa kita lihat bagaimana ya tarbiyah atau pendidikan Ummu Sulaim ya, sangat baik ya. Ketika itu dikatakan itu rahasia, maka beliau tidak mengorek dari anaknya. Walaupun ya tentunya seorang anak dekat dengan ibunya. Kalau Ummu Sulaim mau mengorek ya akan bisa, tapi Ummu Sulaim tidak memaksa anaknya untuk membuka rahasia Rasul. Begitu juga Anas menjaga rahasia. Di sini bisa kita lihat ya, Ummu Sulaim mengajarkan kepada anaknya justru apa? Pegang rahasia Rasul. Nah, ini pendidikan yang diajarkan oleh oleh Ummu Sulaim ya, pegang rahasia Rasul. Kemudian juga ini bisa kita ambil pelajaran ya, bagaimana menyimpan rahasia. Kalau memang itu rahasia, tidak boleh misalnya disampaikan kepada seorang pun misalnya, maka kita tidak boleh membukanya kepada siapapun, orang yang paling dekat, misalnya suami, istri, atau bapak, ibu, anak. Kadang di zaman kita sekarang kita sudah sampaikan kepada seseorang, ada seorang yang misalnya kita ceritakan, aku hanya menceritakan kepadamu saja. Pulang dia cerita sama istrinya, aku barusan curhat ada seorang sama aku katanya. Nanti istrinya bicara lagi ke ibu-ibu, terus akhirnya apa? Jadi tersebar berita. Nah, ini berarti tidak amanah. Maka ini hati-hati kita. Ini adab, ya, ini dalam Islam. Bagaimana ketika kita diamanahkan, jangan ceritakan kepada orang, jangan ceritakan kepada siapapun yang paling terdekat.
Dan kalau tidak ada faedah untuk diceritakan, walaupun sudah meninggal, tidak perlu diceritakan. Seperti di sini Anas mengatakan tidak perlu diceritakan. Berarti itu apa? Tidak ada faedah. Beda dengan yang diceritakan oleh Aisyah. Maka kita harus tahu tadi, ya Fatimah tadi, yang diceritakan, yang di rahasia ini perlu diceritakan nggak kalau seorang yang menceritakannya itu sudah meninggal? Kita bisa menangkap atau memilah dan memilih, menimbang ada maslahat atau tidak. Kalau tidak ada maslahat, tidak perlu kita ceritakan, walaupun orangnya sudah meninggal. Tapi kalau ada, maka silakan diceritakan. Maka di sini sekali lagi, bagaimana kita hendaknya menjaga rahasia. Ya, kalau memang itu rahasia, maka menjaga amanah. Ya, ini amanah. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ya di akhirat. Ya, wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.